Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon maaf ya, sebenarnya tadi saya dari jam 7 sudah uh, uh, mulai join Zoom, tapi ternyata susah. Lain kali kalau memberi link Zoom, jangan linknya saja ya, karena kalau masuk lewat link selalu saya kesulitan. Jadi tolong dikirim ID apa ID-nya dan password-nya begitu. Oke, kita lanjut ke materi untuk hari ini ya, kita masuk ke materi uji beda, uji T, kemudian selain uji beda nanti saya juga akan menyampaikan terkait dengan uji distribusi ya, uji normalitas dan homogenitas data. Baik, untuk uji-uji yang saya sebutkan tadi, baik uji beda, uji normalitas maupun homogenitas sebenarnya sudah kita pelajari juga di materi biostat di semester lalu ya. Semoga masih ingat juga. Baik, sebelum kita lanjut ke uji beda, mungkin ada kesulitan untuk yang G-square kemarin. Apakah sudah dikerjakan yang G-square materi minggu lalu? Insya Allah belum ada. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan saja untuk materi uji beda dan uji distribusi atau uji normalitas dan homogenitas data. Ya, baik. Uji beda, mungkin masih ingat di semester lalu kita sudah membahas uji beda ini termasuk uji statistik yang bisa digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Ya, nah, uji beda atau uji T ini kalau dilihat di tabel uji statistik atau uji hipotesis, maka uji beda ini termasuk salah satu uh, uji statistik yang tergolong dalam uji parametrik atau statistik parametrik. Sehingga kalau kita akan menggunakan uji beda ini, dalam arti data kita akan kita uji menggunakan uji beda atau uji T, maka kita harus melihat syarat parametrik yang uh, dimiliki oleh data kita itu harus terpenuhi. Nah, syarat parametriknya apa? Terkait dengan materi kita yang kedua hari ini adalah normalitas data. Jadi untuk statistik parametrik maka syaratnya distribusi harus normal. Itu adalah syarat mutlak yang harus terpenuhi. Oke, sebentar kok PPT saya macet ya. Iya, Ibu, masih yang slide satu. Apakah sudah muncul slide 2-nya? Oke, sudah ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, uji beda, uji T, ini kalau kita tesis maka
uji T atau uji beda ini termasuk dalam kelompok statistik parametrik ya. Uji T, uji beda atau biasa juga disebut dengan uji beda dua min, uji beda dua rata-rata kan gitu ya. Nah, ini digunakan untuk membandingkan min atau rata-rata minimal dua kelompok. Sebenarnya ada uji T1 satu kelompok, tetapi yang umum digunakan di penelitian itu variabelnya ada dua, sehingga uji T yang digunakan itu adalah uji T dua kelompok. Ya. Nah, kalau kita ingin membandingkan mean atau rata-rata dari dua kelompok yang kita miliki, maka kita akan menggunakan uji T. Ya. Dan yang harus diperhatikan juga bahwa tidak selalu bahwa data yang kita miliki itu nanti bisa kita uji menggunakan uji T. Karena apa? Uji T itu ada persyaratan yang harus terpenuhi. Nah, persyaratannya tadi terkait dengan uji T yang masuk dalam kelompok statistik parametrik, maka syarat mutlak yang harus terpenuhi adalah bahwa data yang kita miliki nanti harus berdistribusi normal ya. Nah, untuk uji T, uji beda ya, ini prinsipnya, konsepnya itu adalah membandingkan nilai rata-rata atau mean ya berselang beserta selang kepercayaan tertentu, confidence intervalnya atau uh, dari dua populasi yang ada ya. Jadi ini adalah uji T. Kemudian prinsip pengujian dari uji T ini melihat variasi kedua kelompok. Maka harus diingat mungkin atau mungkin masih ingat uji T itu ada dua macamnya ya. Ada uji T sampel bebas dan uji T sampel berpasangan. Di mana kalau uji T ini apa namanya selain kita harus menguji distribusi datanya atau ada syarat mutlak bahwa distribusi data harus normal, yang harus kita lihat itu adalah varians datanya ya, variansi datanya bagaimana. Karena kalau di statistik kemarin kita ada perhitungan manual rumus uji T jika varians datanya sama dan berbeda maka rumus yang digunakan juga berbeda. Kalau nanti kita menggunakan SPSS, maka hasil outputnya itu nanti juga akan ada dua varian sama dengan yang varian berbeda. Ya, ini yang juga harus diperhatikan selain syarat mutlak terkait dengan distribusi data. Yang selanjutnya, nah ini ya uji T digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Mungkin masih ingat juga uh, hipotesis itu jenisnya ada hipotesis komparatif, ada hipotesis korelatif kan gitu. Ya, sehingga kalau nanti kita melakukan penelitian, kita memiliki set data tertentu dari penelitian yang kita lakukan, kemudian kita memiliki hipotesis, penelitian kita adalah penelitian analitik ya, penelitian kuantitatif yang analitik, di mana kalau penelitian analitik wajib ada hipotesisnya, maka untuk menguji hipotesis kita, kalau nanti jenisnya komparatif, maka digunakan uji T atau alternatifnya untuk parametrik, non parametrik gitu ya. Nah, kemudian uji T ini digunakan untuk sampel kecil dan varians populasi tidak diketahui. Umumnya demikian, ya. Kemudian salah satu teknik statistik parametrik yang digunakan untuk melihat perbedaan atau membedakan mean atau nilai rata-rata kelompok. Ini adalah uji T, ya. Nah, syaratnya jangan lupa uji T itu termasuk dalam kelompok
uji statistik parametrik sehingga untuk syarat mutlak yang harus terpenuhi itu adalah data yang kita miliki nanti berdistribusi normal, ya, karena parametrik syarat mutlaknya data berdistribusi normal. Kemudian yang harus kita ingat juga bahwa kalau kita ke lapangan, kita collecting data, kita memiliki data yang kita peroleh dari lapangan, itu nanti pada saat kita uji distribusinya, belum tentu data tersebut berdistribusi normal. Ya, ada kalanya data yang kita peroleh itu memiliki outlier, ya, ada nilai yang penyimpangannya jauh sekali dari distribusi data yang ada kan gitu, ya. Sehingga jika data yang kita miliki nanti setelah diuji ternyata distribusinya tidak normal, ya, maka harus dilakukan transformasi terlebih dahulu. Sebenarnya ada cara untuk menormalkan data, kan gitu ya. Untuk menormalkan distribusi data ada. Caranya adalah dengan mentransformasi data yang kita miliki. Biasanya kalau mungkin masih diingat lagi ya materi kita yang dulu sudah saya sebutkan, nanti untuk mentransformasi biasanya pakai log 10 kan gitu, ya. Tidak perlu menghitung, kita pakai SPSS hanya dengan memerintahkan mentransformasi dengan log 10 itu nanti sudah keluar hasilnya kan begitu, ya. Kemudian jika setelah ditransformasi itu ternyata tetap tidak bisa normal distribusi datanya, maka data yang kita uji ini tidak bisa menggunakan uji beda atau uji T, ya. Maka harus menggunakan alternatif ujinya, ya, yaitu uji non parametrik. Nah, untuk uji T non parametrik yang bisa digunakan bisa Wilcoxon maupun Mann-Whitney, ya. Nah, ini yang bisa dilakukan. Jadi tidak perlu memaksakan bahwa distribusi data saya harus normal misalnya kan gitu, ya. Tidak bisa, karena apa? Karena memang yang namanya kita ke lapangan, kita collecting data, itu datanya pasti uh, tidak bisa kita prediksi seperti apa kan gitu, ya. Oke, kemudian syarat uji T yang berikutnya adalah data yang diuji itu nanti merupakan data-data dengan tipe skala data interval atau rasio, ya. Jadi data yang kita uji itu dalam bentuk skala data interval maupun rasio. Ini adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menguji set data yang kita miliki dengan uji T. Ya, oke, ini terkait masih dengan persyaratannya tadi. Nah, ini macam uji T atau jenisnya tadi sudah saya sampaikan. Kita di statistik kemarin sudah mempelajari ini. Kita sudah menghitung bahwa uji T itu ada uji T sampel bebas, independent sample t-test, ya. Ada uji T sampel berpasangan, ada paired sample t-test. Oke. Nah, ini bisa digunakan untuk menguji data kita. Semoga masih ingat sampel bebas itu bagaimana, sampel berpasangan bagaimana, ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Saya sudah menyediakan dua contoh. Ada contoh satu, ada contoh dua. Coba saya pengen tanya dulu. Di contoh satu ini, ya, akan dilakukan pengujian terhadap skor kepuasan pasien terhadap waktu tunggu pelayanan obat antara pasien rawat inap dengan pasien rawat jalan. Datanya sudah tersedia. Oke, data yang kita miliki ini akan diuji menggunakan uji T yang mana? Coba.
data ini harus diuji dengan uji T yang mana? Apakah yang bebas atau yang berpasangan? Ada yang bisa menjawab? Data ini harus diuji menggunakan uji T yang mana? Kita bahas. Oke, ya, benar sekali. Jadi data ini akan kita uji dengan uji T uh, sampel bebas. Yang kedua, contoh yang kedua, sebentar. Nah, ini akan dilakukan pengujian terhadap produktivitas karyawan sebelum dan setelah diberi kendaraan dinas. Kalau ini diuji menggunakan uji T yang mana? Bebas atau berpasangan? Berpasangan. Berpasangan. Berpasangan, ya, karena berasal dari subjek yang sama, tetapi diukur sebanyak 2 kali. Beda dengan yang contoh pertama, ya, diuji dengan uji T bebas karena sampelnya itu berasal dari subjek yang berbeda. Yang satu dari pasien rawat inap, yang satu dari pasien rawat jalan. Oke, mau ditunjukkan untuk pengujian melalui SPSS atau mau dikerjakan sendiri? Boleh ditunjukkan dulu aja, Bu. Oke, sebentar. Semoga bisa uh, buka SPSS ya sebentar.
Baik, ini kita sudah punya worksheet-nya SPSS ya. Jadi kita akan memasukkan data tersebut. Baik, karena kita sudah memiliki data yang kita input di worksheet-nya SPSS, selanjutnya kita akan menguji data kita ini menggunakan SPSS. Nah, tadi disebutkan bahwa ini ya akan dilakukan pengujian terhadap skor kepuasan pasien terhadap waktu tunggu pelayanan obat di pasien rawat inap dan rawat jalan. Nah, kita tadi menyebutkan bahwa uji statistik ini digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, uji hipotesis untuk uh, pernyataan ini bunyinya bagaimana? Hipotesis nol dan hipotesis satunya bunyinya bagaimana? Kak, nolnya bunyinya ada yang bisa menyebutkan? Tidak ada Ada yang tidak ada apa? hubungan Tidak ada. antara Apakah ini uji pengaruh. komparasi, Bukan, uji korelasi? bukan. Oke, ini digunakan untuk komparasi, membandingkan, sehingga ini hipotesisnya adalah tidak Ada ada perbedaan. Perbedaan. Disebutkan perbedaan rata-rata atau mean kan gitu, perbedaan kepuasan pasien, dan seterusnya ya. Untuk hal satunya ininya ada perbedaan ya,
dan seterusnya kan gitu. Oke, harus diingat bahwa uji statistik itu menguji hipotesis, sehingga kita harus menentukan dulu hipotesisnya apa. Ya, nah yang diuji itu adalah H0 terutama. Kita akan menguji apakah H0 ditolak atau gagal ditolak dari hasil uji statistik yang kita lakukan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Sebentar. Nah, ini ya. Oke, langkahnya bagaimana? Masih ingat? Sebelum kita menguji data ini menggunakan uji T bebas, yang harus kita uji apanya dulu? Normalisasi. Distribusi data. Distribusi datanya. Ya, oke, sebentar. Kita harus sebentar ya.
Mohon maaf ya, saya sempat terlempar. Oke, mohon maaf juga saya izin untuk uh, off cam ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, tadi sudah disampaikan bahwa uji T itu termasuk dalam statistik parametrik, sehingga sebelum kita menggunakan uji T, kita harus memastikan dulu bahwa syarat parametriknya terpenuhi, kan begitu. Nah, syarat parametriknya terpenuhi itu apa? Syarat mutlaknya. Nah, syarat mutlaknya adalah distribusinya harus normal, kan begitu. Oke, kita bisa uji distribusi datanya dulu untuk mengetahui apakah data yang kita miliki ini berdistribusi normal atau tidak. Ya, Ah, semoga masih ingat ya. Jadi klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kita pilih yang explore. Ya, yang explore ini kita masukkan sebentar. Ini mungkin tadi begini, ya. Awal kita ulangi saja. Kita pilih oh sudah masuk. Oke. Jadi kalau kita eh, menguji, mengklik analyze dan explore tadi, asalnya seperti ini. Kemudian skor kepuasan kita pindahkan ke dependent list dan kategori pasien kelompoknya itu kita masukkan ke kelompok list. Ya. Nah, optionnya ini kita abaikan, plotnya kita pilih normality, ya normality with test, statistiknya kita abaikan saja karena kita akan melihat menggunakan Kolmogorov dan Shapironya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita sudah keluar di materi kita yang distribusi data. Sebenarnya ini materi keduanya distribusi dan normalitas dan homogenitas ya. Jadi sekalian ini kita menguji normalitas dan homogenitasnya. Kalau homogenitas nanti uh, tidak mutlak, jadi bisa homogen, bisa tidak homogen ya, atau uh, variannya sama, boleh tidak sama, tetapi kalau untuk distribusi itu wajib normal datanya. Nah, yang kita gunakan adalah cara yang menggunakan uji statistik. Di sini ada dilihat di tabel test of normality, kita bisa menggunakan Kolmogorov, bisa menggunakan Shapiro gitu. Oke, coba semoga masih ingat kapan kita harus menggunakan Kolmogorov, kapan kita harus menggunakan Shapiro? Ada yang bisa menjawab? Permisi Bu, untuk Iya. hasilnya belum kelihatan. Oh, Masih di yang kepuasan sama ruang tadi. sebentar. Ngapunten. Oke, mohon maaf, saya salah share-nya, harusnya screen-nya ya. Sudah terlihat hasilnya? Masih on proses Bu. Oke, sudah terlihat ya. Udah. Jadi ini adalah hasil uji normality test ya, atau hasil uji distribusi datanya. Di statistik kemarin kita sudah membahas bahwa uji distribusi data, normalitas data itu bisa digunakan banyak cara, baik deskriptif maupun
analitiknya dengan analisa uji Kolmogorov maupun uji Shapironya. Ada juga bisa menggunakan stem and leaf plot kan gitu ya. Normal Gigi test dan sebagainya ini bisa digunakan. Nah, untuk lebih objektifnya kita menggunakan yang uh, test of normality-nya saja, menggunakan Shapiro maupun menggunakan Kolmogorov. Oke, coba saya pengen tahu kapan kita harus menggunakan Kolmogorov, kapan kita harus menggunakan Shapiro. Dilihat, dibuka lagi catatannya. Bu, Kapan? Ya, silahkan. kalau pakai Kolmogorov itu jika sampel datanya lebih dari Kolmogorov digunakan kalau jika sampelnya jumlahnya lebih dari 50. lebih dari Kalau 50. Shapiro, Kalau kurang dari Shapiro sampel kecil kurang dari atau kurang dari 50 ya. Oke, bagus sekali. Jadi kita harus melihat banyak data yang kita uji berapa. Dalam hal ini kita hanya memiliki masing-masing kelompok itu hanya 10 termasuk sampel yang kecil kurang dari 50 sehingga hasil uji distribusinya yang kita lihat adalah yang di kolom Shapiro begitu. Berapa nilai signifikansinya? Untuk yang rawat inap, yang IRNA, nilai P-nya adalah 0,1. 0,169. Hati-hati ya. 0,169. Sedangkan yang rawat jalan nilai P-nya adalah 0,204. Oke. Nah, kedua data yang kita miliki ini distribusinya normal atau tidak? Normal. Dikatakan distribusinya normal jika nilai P-nya bagaimana? Lebih besar dari dari alfa. Jadi jika lebih besar dari alfa 0,05 maka distribusinya normal. Karena distribusinya normal maka bisa kita uji dengan uji T kan gitu. Sebentar kita lihat dulu ya. Nah ini distribusi normal itu kalau sebaran data yang kita uji itu berada merata di sekitar garis ini kan gitu. Di sini kan terlihat bahwa data yang kita uji itu semuanya berada di area garisnya, tidak ada outliernya kan gitu. Ya. Nah, datanya kan begini. Karena distribusinya normal, maka hasil uji dengan Shapironya menunjukkan bahwa distribusinya normal. Kalau ada data yang sebarannya jauh, outlier itu nanti distribusinya tidak normal gitu. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan karena data ini bisa kita uji menggunakan uji T, maka kita uji datanya sebentar, susah ya. Kita uji data kita dengan uji T. Ya, uji T termasuk dalam uji beda, compare mean, uji beda rata-rata. Ya, pilihnya yang independen atau yang pair, sampel bebas atau sampel pasangan yang independen. Oke, kemudian kita masukkan kepuasan di variabel tes dan ruangnya, jenis pasiennya kita masukkan di grouping. Kemudian groupingnya kita isi, ada dua kelompok, dua grup, gitu ya.
Nah, ini 95% confidence intervalnya atau tingkat kepercayaannya. Kemudian kita nah, ini ya. Di sini tadi yang saya sampaikan untuk uji T ya, kelompok bebas tidak berpasangan, independen, itu selain distribusi data menjadi syarat mutlak, maka kita juga harus melihat varians atau homogenitas dari data yang kita miliki. Ya, di sini kita tidak perlu menguji lagi karena di sini sudah muncul. Silahkan dilihat di tabel independen sampel tes ini ya. Di sini muncul ada baris equal varian sum dengan equal varian not sum. Ya, varian sama dengan varian tidak sama. Oke, baris mana yang kita lihat? Kita harus melihat hasil uji variannya dulu. Kita lihat di kolom yang Liveness test. Nilai P di Liveness test adalah 0,605. Hasil nilai P ini menunjukkan homogenitas atau varians data. P-nya 0,605, maka variannya sama atau tidak sama? Sama. Ayo dibuka lagi Sama. materi sama ya. Karena P-nya lebih dari alfa, maka variannya sama. Karena variannya sama, maka dilihat pada baris yang equal varian sum. Ya, dilihat di sini. Kebetulan ini nilai P-nya baik yang varian sama maupun beda, dua-duanya 0,274 kan gitu. Kebetulan saja sama, ya. Sehingga di sini nanti bisa terlihat bahwa hasil uji T yang kita lakukan terhadap data kita ya, itu nilai P-nya adalah 0,274. P 0,274 ini menunjukkan H0-nya ditolak atau diterima. Diterima. H0-nya ditolak atau diterima? H0 ditolak jika P kurang dari atau lebih dari alfa? Kurang dari dari alfa. alfa. Kurang dari ya. Jadi secara umum H0 ditolak itu jika nilai P-nya kurang dari alfa kalau untuk pengujian hipotesis kan gitu ya. Nah, karena P kita 0,2 maka H0 kita Diterima. diterima. Kalau H0-nya diterima sehingga kesimpulannya adalah Tidak ada. tidak ada perbedaan kepuasan pasien antara pasien rawat inap dengan rawat jalan. Ya, demikian. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh yang kedua, ini diuji menggunakan uji T sampel berpasangan jika syarat parametriknya terpenuhi. Sebelumnya nanti setelah saya jam 9 ada kuliah lagi atau enggak?
Nanti setelah kuliah saya masih ada kuliah lagi atau tidak Anda? Sepertinya nanti di yang Google setelah ini sepertinya kok belum belum ada lagi. Maksud saya kalau setelah saya jam 9 itu tidak ada, saya selesaikan ini. Boleh? Karena kan kita masih ada uji eh, normalitas dan homogenitas, meskipun normalitas sudah kita uji di sini begitu. Boleh ya? Boleh, Bu. Baik. Eh, kita masuk ke contoh untuk uji T yang kedua ya. Ini masih sama, kita harus menentukan hipotesisnya ya. H0-nya bunyinya adalah tidak ada perbedaan produktivitas kan gitu. Produktivitas sebelum dan setelah pemberian kendaraan, dan H satunya itu adalah ada perbedaan. Jadi ada perbedaan rata. Sebenarnya adalah demikian ya. Karena apa? Harus diingat lagi konsepnya adalah perbedaan dua min atau nilai rata-rata gitu ya. Oke, kita uji data kita ini ya. Sebelumnya kita harus masukkan dulu data kita. Oke, untuk hasil uji distribusinya, untuk contoh soal atau latihan kita yang kedua, nilai P-nya ya kita lihat di Sapiro masih sama karena memang data kita termasuk data kecil kurang dari 50 ya.
Dan hasil uji T-nya untuk produktivitas sebelum itu adalah 0,441 dan produktivitas setelah itu 0,204. Oke, distribusi datanya berdasarkan uji Shapiro-nya, kedua variabel kita berdistribusi normal atau tidak normal? Distribusi normal. Distribusinya normal. Sehingga karena distribusinya normal, maka data yang kita miliki ini memenuhi syarat untuk diuji dengan uji T berpasangan, begitu ya. Sehingga kita bisa melanjutkan menguji data kita dengan uji T berpasangan. Confidence intervalnya, oke. Berapa nilai P-nya untuk hasil uji T berpasangannya? Berapa nilai P-nya? Kita lihat di tabel paired sample test. Berapa nilai P-nya? 0,07. 0,007. Ya, 0,007. Ini adalah hasil nilai P hasil uji T berpasangan. P-nya lebih besar atau lebih kecil dari alfa? Lebih kecil. Lebih kecil dari alfa. Karena P kurang dari atau lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0-nya ditolak atau diterima? Ditolak. H0-nya Ditolak. ditolak. Karena H0 ditolak, maka kesimpulan dari uji yang kita lakukan adalah Tidak ada Perbedaan produktivitas sebelum dan setelah. bagaimana? Bisa diulangi? Tidak ada perbedaan rata produktivitas sebelum dan setelah diberi kendaraan dinas. Sebentar, H0-nya Ada. ditolak atau diterima? Ditolak. Ditolak. Kalau H0-nya ditolak, maka kesimpulannya bagaimana? Ada perbedaan Ada antara perbedaan. produktivitas. Ya, ya. Jadi karena H0-nya ditolak, karena nilai P kita kurang dari alfa, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan produktivitas antara sebelum dan setelah pemberian kendaraan dinas, begitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk uji normalitas data sebentar. Ya, kita lanjutkan uji normalitas dan uji homogenitas. Sebenarnya kalau kita menguji uji T, kemudian kita menguji chi-square, itu pasti kita menguji distribusi data kita ya. Uji normalitas dulu karena memang ini syaratnya. Kemudian uji ANOVA, kita ada uji ANOVA, ada uji Pearson ya. Itu karena termasuk kelompok parametrik, maka datanya harus kita uji distribusinya. Jadi harus kita mengetahui apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Tapi kalau homogenitas, tidak semuanya itu nanti mensyaratkan data yang kita uji harus homogen atau variannya sama, kecuali kalau untuk yang uji lebih dari dua kelompok, ya itu nanti ada persyaratannya, ya. Oke, untuk uji normalitas tadi sudah kita lakukan ya. Untuk uji kemarin sudah saya ajari untuk transformasi data belum? Yang ini? Belum. Yang ini belum.
Jadi kalau data kita tidak normal, maka sebenarnya kan kita ada cara untuk membuat distribusinya normal melalui transformasi data kan gitu. Ya. Jadi ini ya yang harus diperhatikan karena tadi yang saya sampaikan belum tentu bahwa nanti pada saat kita memiliki data, misalnya Anda bekerja di kan ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit misalnya ingin mengetahui maka dikoleklah data dari tadi kepuasan pasien. Belum tentu nanti data yang kita peroleh itu distribusinya normal kan gitu. Ya, sehingga kalau distribusinya normal, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kalau orang penelitian itu langsung ke uji alternatifnya, uji non parametriknya kan itu. Tapi pada prinsipnya data itu bisa kita transformasi agar distribusinya normal. Tetapi ini jarang dilakukan oleh peneliti memang karena apa? Artinya kalau kita mentransformasi kan kita merubah memanipulasi data kita kan gitu, ya. Tapi ini sebenarnya bisa dilakukan ya. Tetapi karena memang prinsipnya data yang kita peroleh dari lapangan itu kita kondisinya selalu tidak akan bisa tahu seperti apa, maka kalau nanti datanya tidak normal biasanya langsung pakai non parametriknya. Tapi paling tidak kita tahu ya ada cara untuk mentransformasi, merubah data yang kita miliki dari yang awalnya berdistribusi tidak normal menjadi distribusinya normal ya. Nah, ini caranya di sini disebutkan ada banyak cara untuk mentransformasikan, untuk merubah data dalam bentuk lain ya. Tetapi yang sering digunakan ini ada eh, bentuk akar kuadrat, aksin, dan yang paling sering, paling umum digunakan adalah log 10 di sini ya, log 10. Oke, nanti coba kita latihan untuk melakukan transformasi data ya. Nah, ini kenapa data kita tidak normal? Karena ada outlier, karena ada data yang menyimpangnya jauh dari data yang lain kan gitu. Sehingga kita bisa melakukan penyisihan, menyisihkan outlier, membuang outliernya, ya, membuang data yang melencengnya jauh tadi. Tadi yang saya sampaikan kan di cara deskriptif itu pakai plot, steam and plot itu kan ada garis di mana sebaran datanya berada di sekitar garisnya kan gitu. Kalau normal, kalau distribusinya tidak normal biasanya ada data yang melencengnya jauh dari garis normalnya tadi kan gitu. Yang biasa disebut dengan outlier. Sehingga kalau uh, terjadi demikian, bisa kita biar datanya normal itu kita apa namanya kita buang outliernya tadi ya, nilai yang ekstrim, nilai yang menyimpangnya jauh itu kita buang. Caranya bagaimana? Biasanya kita menggunakan uh, ada dasarnya, pakai nilai standar deviasi misalnya. Jika nilainya lebih dari standar deviasi maka akan dibuang seperti itu ya. Atau nah ini tadi yang saya sampaikan biasanya kalau peneliti melakukan penelitian itu uh, daripada mentransformasi, merubah, memanipulasi, maka kita akan langsung pakai alternatif atau uji non parametriknya ya. Oke, nah di sini ada contoh. Sekarang kita akan mencoba menguji data ini distribusinya normal atau tidak. Nanti kalau tidak normal kita akan mentransformasinya begitu ya. Ini kita masuk dulu di sini sebentar, ini tadi apa ya? Ini ya. Oke. Misalnya ini adalah usia gitu ya. Ini adalah data usia. Sehingga kita akan memasukkan data ke SPSS dulu.
Baik, kita sudah punya data usia ini, kita anggap data tadi adalah data usia ya. Kita akan menguji apakah data ini distribusinya normal atau tidak, gitu. Oke, kita sudah memperoleh hasil uji distribusi terhadap usia pasien yang kita miliki, ya. Dilihatnya di kolom yang Kolmogorov atau yang Shapiro. Kolmogorov. Kolmogorov karena jumlah sampel kita adalah lebih dari 50. Nilai P-nya adalah 0,2. 0,2 Distribusinya normal atau tidak normal? normal. 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 Sayang sekali normal ya. Kalau misalnya distribusi ini tidak normal, kita lihat yang Shapiro gitu ya. Yang Shapiro ini kan nilai P-nya 0,03. 0,039, ya kan? Distribusinya kan tidak normal, gitu ya. Kalau dari Shapiro, misalnya saja ya data yang kita miliki ini distribusinya tidak normal, maka kita kan sebenarnya bisa merubah, mentransformasikan data ini dalam bentuk lain. Oke, nah kita coba ya, anggap saja ini distribusinya tidak normal sehingga kita perlu untuk mentransformasi data ya. Kita lihat di sini, kita uh, klik di menu transform ya. Kemudian compute variable di sini di paling atas ada compute variable. Kemudian ini kita target variabelnya ini kita isi nanti variabel baru, kita buat saja usia 2 gitu ya. Kemudian di function groupnya kita pilih arithmetic ya. Kemudian di function and special variable kita pilih log 10. Kita pakai log 10 saja yang memang biasanya log 10 ini yang sering dipakai. Kemudian kita sebentar. Ya, jadi kita pilih arithmetic, kemudian log 10. Setelah ini kita naikkan, ya, kita pilih panah ini untuk menaikkan. Nah, muncul log 10 dari variabel apa? Nah, tanda tanya di sini terlihat ya, di monitor Anda terlihat ya. Di ya, di numeric expression di sini ada tanda tanya. Nah, ini diisi variabel yang akan kita transformasi dengan log 10 ini. Yang akan kita transformasi tadi variabel kita adalah ini, distribusi usia ini. Ya, ini kita pilihkan, kita pilih ini. Kalau sudah kita klik OK. Ya. Nah, kalau sudah kita kembali ke data. Nah, kita sudah punya usia 2 dalam bentuk log 10 dari usia yang data usia yang kita miliki. Sudah. Jadi kita tidak perlu pusing menghitung, kita perintahkan saja di sini ya, ditransformasi menggunakan log 10 dari data usia, maka kita akan memperoleh data usia dalam bentuk
transformasi tadi. Sudah, kalau sudah gini baru nanti kita uji lagi, ya kita uji distribusinya apakah normal atau tidak. Jadi variabel baru hasil transformasi ini ini nanti kita uji sama prosesnya seperti kita menguji distribusi tadi. Jadi langkahnya demikian. Kalau data kita distribusinya tidak normal gitu ya. Jadi kalau tidak normal ditransformasi, kemudian hasil variabel hasil transformasi, data hasil transformasi itu kita uji kembali distribusinya untuk mengetahui apakah normal atau tidak. Kalau nanti distribusinya bisa, nah ini ya, kalau nanti distribusinya bisa normal, maka nanti bisa diuji menggunakan uji parametrik. Tapi kalau hasil uji transformasinya tetap tidak normal, maka pakainya adalah yang non parametrik. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke uji homogenitas. Belum. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan bagaimana? Jadi misalkan kalau dari hasil setelah kita input datanya, kemudian kita kan harus tahu dulu distribusi datanya itu normal atau tidak. Jadi misalkan kalau distribusinya itu tidak normal itu eh, kita untuk sekarang ini berarti harus transform data dulu baru nanti menguji lagi. Jadi maksudnya gimana ya? Kalau misalkan karena sepemahaman saya dulu itu kalau misalkan distribusinya tidak normal itu langsung milih uji yang non parametrik gitu loh, Bu. Jadi kalau misalkan tidak normal datanya itu ditransform dulu baru nanti bisa diujikan dengan yang parametrik gitu nggak, Bu? Oke, baik. Tadi sudah saya sampaikan ya, pada prinsipnya data yang kita peroleh itu belum tentu nanti distribusinya akan normal kan gitu. Jika distribusinya itu tidak normal, maka umumnya peneliti, kalau kita penelitian ya, kalau kita mengolah data sebenarnya bukan hanya penelitian, mengolah data apapun, kalau ternyata distribusi data yang kita miliki itu tidak normal, ya, umumnya yang dilakukan adalah pasti langsung menggunakan non parametriknya, alternatifnya. Tadi begitu ya. Ya, Iya, itu Bu. ya, itu memang yang sering dilakukan adalah demikian. Karena apa? Ada anggapan bahwa kalau nanti eh, distribusinya tidak normal, kemudian saya transformasi, artinya kan saya memanipulasi data, begitu. Maka memang kalau di lapangan pada kenyataannya, kalau distribusinya tidak normal ya pasti langsung larinya ke uji alternatif non parametriknya seperti itu. Saya pun kalau membimbing mahasiswa penelitian, skripsi, tugas akhir, ya saya memang begitu mengarahkannya, ya. Tetapi secara teori itu memang yang namanya data distribusinya tidak normal itu kita bisa memanipulasi agar bisa normal begitu ya. Jadi ini tergantung peneliti. Peneliti mau menyajikan data yang normal atau yang tidak normal ya. Ada juga selain mentransformasi itu biasanya membuang outliernya tadi. Tadi yang saya sampaikan kan ada outlier. Salah satu cara agar distribusinya normal kan dengan menyisihkan outlier kan gitu.
membuang data yang ekstrim. Itu ada peneliti yang demikian. Tetapi hati-hati nanti pada saat pembahasan itu harus dijelaskan kenapa kok kalau mentransformasi, kenapa kok ditransformasi datanya, ya? Kenapa kok dirubah? Atau kalau yang dilakukan adalah dengan cara membuang outliernya, menyisihkan outlier tadi, maka nanti juga harus dijelaskan alasannya apa membuang outlier. Nah, itu. Maka benar sekali kalau tadi disampaikan. Biasanya kalau hasilnya tidak normal ya pasti langsung pakai non parametriknya, alternatifnya kan gitu. Karena memang kita harus menjelaskan alasan kenapa kita mentransformasi atau kita membuang outlier. Ya, caranya adalah demikian. Itu memang eh, ada alasannya kenapa kita mentransformasi, kenapa kita membuang outlier. Tapi kalau kita tidak punya alasan, tidak punya kepentingan untuk hal itu, maka ya tadi yang disampaikan Bapak ya, kita pasti akan pakai non parametriknya. Saya pun kalau mengarahkan mahasiswa saya demikian kan gitu. Ya, ya sudah pakai non parametriknya kan gitu, karena memang kita tidak punya kepentingan tertentu untuk mentransformasi, untuk membuang outlier, membuat data kita berdistribusi normal tadi seperti itu. Tapi secara teori distribusi data itu pada prinsipnya bisa dirubah begitu. Bisa dipahami? Oke, bisa Bu. Terima kasih Bu. Ya, oke, gitu ya. Jadi saya pun kalau ada mahasiswa bimbingan gitu ya, membimbing skripsi, membimbing KTI. uh, kita kan tadi yang saya sampaikan memang tidak pernah tahu data yang kita peroleh dari lapangan itu seperti apa. Apakah berdistribusi normal atau tidak. Kemudian pada saat oke distribusinya normal, oke tidak normal, pakai uji statistik parametrik maupun non parametrik. uh, dan itu pun nanti juga hasilnya tidak harus selalu ada hubungan, ada perbedaan begitu. Ya, boleh kok tidak ada hubungan, boleh kok tidak ada perbedaan, tidak ada korelasi. Itu boleh saja karena memang data kita demikian kan gitu. Tetapi kembali lagi tadi yang saya sampaikan, nanti di pembahasan itu harus uh, lebih banyak pembahasannya lagi kan gitu. Karena apa? Idealnya kan memang ada hubungan, idealnya ada perbedaan. Idealnya ya, idealnya ada hubungan, idealnya ada perbedaan. Tapi kenapa kok punya kita tidak ada hubungan? Kenapa punya kita tidak ada perbedaan? Nah, itu kan pasti ada alasan yang bisa menjelaskan. Gitu ya. Jadi nanti kalau Anda tugas akhir penelitian um, menguji statistik, hasil uji statistiknya kemungkinan nanti tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, tidak ada beda itu mungkin sekali terjadi dan itu tidak harus ditakuti kan gitu. Karena sering sekali yang terjadi mahasiswa takut Bu nanti kalau tidak ada hubungan bagaimana gitu. Atau datang gitu, Bu ternyata tidak ada hubungan ini gimana kan gitu. Ya, tidak masalah, tidak apa-apa. Karena memang oke, sebentar ya, sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pada prinsipnya adalah demikian.
kita pasti ada alasan kenapa mentransformasi, kenapa membuang outlier. Demikian juga kalau nanti ternyata hasil uji statistik yang kita lakukan terhadap data yang kita peroleh dari lapangan, itu ternyata hasilnya adalah tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada korelasi, tidak ada pengaruh, itu tidak masalah. Artinya apa? Data kita uh, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Teorinya kan ada hubungan kan gitu. Artinya ada faktor lain yang membuat yang seharusnya berhubungan, yang seharusnya berbeda menjadi sebaliknya kan gitu. Ya, itu prinsipnya adalah demikian. Jadi tidak perlu takut bahwa ternyata kok tidak ada hubungan, padahal secara teori ada hubungan kan gitu. Ya, sama. Ini pun juga demikian. Secara teori data itu memang bisa ditransformasikan, tapi kita harus punya alasan kenapa mentransformasi data. Atau kalau kita membuang outlier, kita harus punya alasan kenapa kita membuang outlier. Ya, seperti itu. Maka kalau memang kita tidak punya alasan, kita tidak punya kepentingan terhadap hal itu, biasanya kita tidak lakukan. Maka kita langsung pakai alternatifnya, yaitu uji non parametriknya, begitu. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke uh, homogenitas, ya, uji varian atau homogenitas data. Sebentar.
Oke, untuk uji dari homogenitas bisa dipakai uji F ya. Tadi yang untuk uji T juga ada uji homogenitas. Nanti uji T akan bisa langsung masuk di uji T-nya, sedangkan data yang di contohnya di PowerPoint saya nanti saya bagikan ya, itu ada contohnya itu nanti sebentar. Untuk uji homogenitas ini nanti bisa diuji ya, datanya sudah saya sampaikan sama dengan uji distribusi tadi ya. Jadi eh, data yang kita miliki sama dengan uji distribusi tadi belum tentu nanti setelah kita uji hasilnya akan homogen atau sama kan itu variannya ya. Sama distribusi kan juga begitu. Belum tentu data yang kita miliki setelah diuji distribusinya normal. Untuk homogenitas nanti belum tentu data yang kita miliki itu setelah diuji homogenitasnya atau variannya sama. Sehingga ya nanti ada data-data yang bisa jadi tidak homogen. Ya, nah, faktor yang menyebabkan datanya yang tidak homogen ya, ini karena ini penyebaran data yang kurang baik tadi. Kalau distribusinya tidak normal, maka bisa dipastikan nanti datanya juga tidak homogen kan gitu, karena sebarannya tidak baik ya. Sebaran yang baik itu kan yang mengelompok di garis normalnya tadi ya, atau bisa juga kita salah dalam proses sampling yang kita lakukan ya. Maka harus diingat bahwa sebenarnya penelitian sampel itu harus diwaspadai. Sampel yang kita ambil itu harus representatif, harus mewakili dari populasi yang diambil. Sehingga kalau sampling yang dilakukan tidak tepat, itu nanti bisa menyebabkan data yang kita peroleh itu distribusinya tidak normal, kemudian
varian datanya tidak homogen ya atau tidak sama. Nah, itu sangat mungkin sekali terjadi. Nah, ujinya pakai Liveness test kan gitu ya. Tadi di uji T muncul Liveness test. Nanti kalau di Chi-square kemarin kita menguji Chi-square itu juga akan bisa muncul Liveness testnya ya. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini ya, baik uji T maupun uji normalitas dan homogenitas. Sebenarnya ketiga uji ini sudah kita pelajari di Biostat semester lalu ya. Semoga masih ingat dan semoga masih bisa untuk menguji menggunakan software sehingga bisa memudahkan Anda pada saat mengolah atau menganalisis data dari hasil collecting data dari lapangan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini? Belum ada. Jika tidak ada yang ditanyakan, setelah ini materi saya kirim melalui PDMK ya, silahkan nanti latihan-latihannya meskipun tadi sudah saya contohkan bisa dicoba kembali untuk dikerjakan gitu. Mohon izin ya untuk mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini dan mohon maaf karena tadi mulainya baru jam 8 mulai untuk berakhirnya juga terpaksa harus molor gitu ya. Sekali lagi data yang kita peroleh dari proses collecting atau penelitian di lapangan itu nanti harus dilakukan pengolahan dan analisis sehingga data itu bisa disajikan sehingga mudah juga untuk dimaknai dan dimengerti oleh siapapun yang membaca dari data yang kita analisis ya, karena data mentah dari lapangan itu akan sulit bisa dianalisis oleh orang yang memang tidak mengetahui tujuan dari apa penelitian yang dilakukan. Sehingga setelah mendapatkan data dari lapangan, maka data mentah itu harus dianalisis, harus diolah agar lebih bermakna. Ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, mohon izin untuk live ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik, Bu.